Mungkin kita mulai saja Bapak Ibu ya, sudah jam 1, sudah floor 60-an, kita tunggu saja nanti sambil berjalan, nanti tim saya akan admit untuk pesertanya. Oke, saya ucapkan selamat siang semuanya ya. Semoga selalu sehat di tengah pandemi ini, semoga jaga kesehatan selalu ya. Jadi kita hari ini kita akan lakukan namanya online gathering SMSAP sore. Jadi bukan edukasi pelatihan teknikal ya Bapak Ibu, teman-teman. Itu akan ada sesinya sendiri. Tapi ini lebih bersifat kita sebenarnya diskusi saja ya. Kalau dari saya juga sebenarnya saya hanya memberikan paparan saja informasi-informasi yang menurut saya perlu teman-teman Bapak Ibu ketahui dan juga nanti beberapa hal tentang strategi kita ke depannya seperti apa ya. Oke, kita mulai saja dengan review daripada technical IHSG. Nah, yang di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, saya sedikit flashback, cerita sedikit di tahun 2017, 18, 19 seperti itu. Nah, jadi di sini bisa dilihat di tahun 2018 itu sampai dengan Maret 2020 ya, teman-teman. Itu sebenarnya IHSG berada dalam range sideways yang lebar ya. Namun memang di sini posisinya sideways-nya cukup lebar. Ya sebenarnya untuk trading pun kita masih cukup nyaman. Jadi kalau ketemu sideways, tapi kalau sideways-nya lebar, untuk trading itu masih cukup nyaman karena kita akan punya time frame holding yang lebih panjang gitu. Ya, dan kalau lihat dari kisahnya itu di bulan Maret 2020 akhirnya kan harus down ya. Namun selanjutnya setiap kali down itu diikuti dengan kenaikan yang sangat tinggi sekali ya dari Maret 2020 harusnya Bapak Ibu sudah merasakan itu gitu. Itu akan sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian pola sideways terjadi lagi nih Bapak Ibu di technical IHSG itu di November 2020 sampai dengan Oktober 2021. Nah, ini pun range-nya masih cukup enak gitu ya, masih cukup besar meskipun tidak terlalu sebesar yang dari Januari 2018 sampai dengan Maret 2020. Nah, di situ bisa kita lihat kita juga masih nyaman melakukan trading. Makanya kalau Bapak Ibu boleh flashback sedikit, performance kita cukup bagus juga di bulan-bulan itu. Namun, di Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022, nah ini agak sedikit painful ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini di chart ini, range itu pendek Bapak Ibu sideways-nya. Pendek. Artinya kalau kita boleh analogikan, saham tuh naik 10% mungkin, habis itu bisa turun lagi seperti itu. Jadi memang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan untuk trend trading. Gitu ya. Ya makanya kita mungkin secara realitanya faktanya kita banyak yang mengalami fail gitu, maksudnya naik habis itu turun lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya strategi yang paling tepat ya ketika kondisi itu kita kan juga sebenarnya kita juga sudah melakukan pengereman trading, jadi kita tidak terlalu agresif, bahkan saya kurangin maksimalin portonya. Jadi itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi bukan dengan berganti gaya trading, tapi dengan mengatur portofolio kita. Misalkan tadinya kita agresif dengan membeli misalkan 30 saham. Nah, kita bisa kurangin tuh dengan membeli hanya 20 saham saja. Nah, dan modalnya juga bisa kita atur. Modalnya juga bisa range kita atur supaya tidak terlalu besar pada saat kondisi market yang kurang nyaman. Namun di Februari awal sudah beda ya, sudah beda karena itu sudah keluar daripada range sideways dari sejak Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022. Nah, dari sini kita sudah punya sedikit harapan Bapak Ibu ya, di tahun 2022 ini harusnya IHSG itu memiliki skenario yang seharusnya bisa saya katakan itu bullish. Jadi kalau kita memiliki estimasi adalah sebagai berikut. Jadi sebenarnya potensinya akan mengalami namanya minor continuous up. Jadi jangan juga mau bayangkan kalau bullish itu garis lurus gitu teman-teman ya. Itu akan bergerak naik tapi tidak akan garis lurus. Jadi minor continuous up, lalu mungkin akan potensial sideways, bisa menyamping, bisa bergerak menurun seperti mungkin yang terjadi saat ini. Nah, menariknya ya Bapak Ibu teman-teman, kadang-kadang berita itu terrefleksikan pada chart masuknya adalah pada saat kondisi teknikal tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa menyadari ternyata ada saja berita-berita yang mempengaruhi chart tersebut dan sebenarnya mengikuti estimasi kita. Jadi yang saya maksud dengan potensi sideways adalah seperti itu. Jadi akan potensi terjadinya naik dan turun. Seperti yang mungkin saat ini sedang terjadi nih. Di awal-awal uptrend, ada berita Rusia perang dengan Ukraina yang menyebabkan IHSG mengalami gejolak seperti itu kan. Nah ini menjadi salah satu pemberat daripada IHSG. Namun sejatinya sebenarnya masih cukup bagus. Nah terlihat dari penutupan terakhir, itu IHSG masih bisa menutup dengan mengalami penguatan kan seperti itu. Nah jadi kalau kita boleh estimasikan sebenarnya seharusnya ya secara overall, saat ini sebenarnya saya bikin sekitar kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu. 1 minggu lalu itu masih inline sekali dengan pergerakan chart di IHSG. Jadi ini harusnya bisa bergerak antara 6950 sampai 7000 ya. Nah kemarin sempat sampai 6930 kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi belum sampai situ tapi kurang lebih udah nyampe tapi udah mengalami pullback gitu. Sudah terjadi pullbacknya untuk menguji area sebelumnya di level 6700 sampai 6750 ya. Itu sudah coba diuji oleh IHSG. Itu sudah terjadi. Ya, jadi kalau kita boleh ukur itu range koreksinya kalau kita ambil titik tertinggi itu bisa kurang lebih 3,6% seperti itu. Ya. Nah, cuman kita juga harus waspada juga bahwa kalau misalkan terjadi penembusan lagi daripada range sideways tersebut yang adalah tahanannya 6.700 tadi, itu bisa turun sampai dengan mungkin 6.500, 6.550. Ya, jadi kurang lebih itu memiliki peluang untuk terjadi juga gitu ya ke depannya pada saat trend bullish-nya IHSG. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan sebenarnya kita bisa melihat bahwa IHSG seharusnya di 2022
ya berdasarkan historinya ya teman-teman. Jadi berdasarkan histori pergerakannya setiap kali ISG mengalami sebuah swing down, itu bisa naik di tahun 2022 dari closing 6581 tahun 2021 itu kurang lebih 12,4%. Jadi bisa jatuh di level 7350 sampai 7400 seperti itu ya. Ini adalah review ISG kita. Jadi kita bicara ISG ya secara tren itu bisa kita katakan akan bullish di 2022, namun tidak akan mulus ya, tidak akan bergerak secara linear seperti itu. Pasti akan ada swing down-nya. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya saya akan lakukan namanya review teknikal sektoral. Nah, kenapa begitu penting teman-teman semua ya untuk kita lakukan review teknikal sektoral? Karena kita perlu mencari sektor-sektor yang berpotensi outperform di tahun 2022 agar kita bisa memiliki fokus alokasi modal trading kita. Ya, ini sudah saya susun dari potensi sektoral yang memang akan berpotensi mengalami outperform. Dan yang pertama adalah IDX Energi. Ya, nah ini kelihatan sekali dari chartnya saja sudah uptrend teman-teman semua ya, sudah uptrend itu sangat kuat sekali. Dan pada saat saya buat saat ini itu masih berada di range konsolidasi. Ya, dan ternyata sekarang juga bergerak sesuai dengan apa yang saya estimasikan ya. Jadi dia bergerak mengalami breakout, ya bisa dicek sendiri teman-teman di chartnya IDX Energi itu mengalami breakout, namun ada sedikit sideways, kemudian diikuti dengan sideways sedikit. Nanti juga akan diperkirakan itu bisa berpotensi untuk mengalami kembali namanya continuous up seperti itu. Nah, jadi kalau bicara IDX Energi ini adalah sektor yang paling kita unggulkan ya, di tahun 2022 ini. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu nanti kenapa mungkin kalau SM saham akan lebih banyak fokus ke dalam saham-saham yang ada pada sektor IDX Energi ini ya. Antara lain ada ADMR, ESA, Toba, Adaro, Harum, Doit, Pegas, PTBA, ITMG, Indi, PTRO, Elsa, Merko, dan Sema. Jadi kita akan bolak-balik, mungkin akan entry saham ini, teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah untung, mungkin kejual stop loss dan sebagainya, itu kita akan coba entry lagi. Karena secara tren memang sangat bagus sekali. Ya, kelihatan saham-saham seperti Doit, Adaro, PTBA, Indi yang kita miliki, ya, itu semuanya bergerak naik, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua akan kita lihat adalah saham dari sektor IDX Finance ya. Bagaimanapun masih juga ini secara teknikal juga bagus ya, secara katalis finansialnya, secara katalis fundamentalnya juga bagus ya. Jadi dia masih memiliki peluang untuk bergerak naik. Jadi kalau kita boleh estimasikan sebenarnya tone-nya adalah dia akan bergerak minor continuous up teman-teman semua ya. Jadi naik sedikit gitu ya, kemudian dia akan mengalami swing low. Nah, ini yang perlu diwaspadai teman-teman semua. Bahkan mengalami swing low ke lower channel-nya dengan kemudian nanti baru akan diikuti dengan swing up. Seperti itu ya. Jadi kenaikannya mungkin tidak akan langsung mulus, tapi akan diikuti dengan swing low dulu, ya ke arah support channel. Namun secara overall ini masih berada dalam lorong uptrend channelnya, jadi masih kita simpulkan bahwa ke depannya dia masih sangat baik. Nah, saham-saham dalam watchlist dalam IDX Finance apa saja sih yang kita perhatikan ya? Ada Agro, ada Amar, ada Arto, Bridge, BABP, Bank, BBNI, BBTN, BBYB, Backup, BFIN, BGTG, BNBA, sama SRTG. Jadi memang saya bisa katakan bank-bank digital, bank-bank kecil masih kita lirik, masih kita perhatikan. Namun juga kita tetap memperhatikan bank-bank besar juga gitu ya, BBNI terutama, dan juga beberapa bank seperti misalkan Beris, Arto, Agro juga tetap kita perhatikan. Oleh karena itu jangan bingung lagi bahwa kita seringkali merekomendasikan ulang ya seperti itu. Jadi kita rekomendasi lagi saham Beris, kita re-entry lagi mungkin saham bank, kita entry lagi saham Agro seperti itu. Kita entry lagi saham BBYB karena memang kami masih memiliki visi bahwa sektor ini akan outperform di tahun 2022. Seperti itu ya, sampai dengan first half ini teman-teman semua, masih seperti itu tren teknikalnya. Nah, sektor ketiga yang akan kita urus adalah sektor IDX non-silikal teman-teman semua ya. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk chartnya sendiri masih memang berada dalam range sideways, namun ini sangat lebar. Nah, ini saya katakan tadi, range sideways sangat lebar, jadi berpotensi ini cukup menarik nih nanti kalau kita lakukan trading ya. Secara MACD sendiri juga sedang bergerak naik, artinya memang momentum ini potensi sekali untuk dia mengalami breakout. Namun tetap masih butuh waktu. Jadi kalau kita boleh perkirakan pergerakannya akan sedikit mengalami rise up ya, jadi naik sedikit gitu, kemudian nanti akan diikuti dengan minor consolidation, jadi akan ada konsolidasi sedikit, apakah dia mungkin bergerak menyamping atau bergerak menurun sedikit, baru kemudian nanti dia mengalami breakout dan mengalami swing up. Nah ini kita harapkan ya dari IDX non cyclical untuk bisa memiliki peluang untuk kita buy and hold di saham-saham tersebut. Nah apa saja saham-sahamnya? Ini kurang lebih sebagai berikut ya, ada ALI, CPRO, IPPE, Kino, LSIP, MPPA, Oils, PMMP, sama WIM. Ya, kurang lebih sampai saat ini masih saya pantau saham-saham tersebut. Ya, contoh juga saham-saham seperti misalkan LSIP itu sudah outperform ya, sudah perform dengan baik. IPPE juga sebelumnya kita sudah mendapatkan jackpot di saham ini ya, lebih dari 100% gitu. Nah, CPRO kita masih pegang, dan beberapa sahamnya juga sedang kita pantau. Ya, jadi ini bisa menjadi satu pembalik kepada porto kita. Ya saham-saham ini bisa saya katakan sebagai saham-saham kuda hitam di porto kita nanti kalau misalnya nanti memiliki peluang untuk kita melakukan pembelian seperti itu. Sektor keempat adalah review daripada IDX Infra ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk sektor IDX Infra
Nah, ini juga perhatikan chartnya sangat bagus sekali. Ya, jadi sudah keluar daripada resist trend line-nya dan sekarang sedang bergerak naik. Dan memang kalau model seperti ini biasanya akan diikuti juga dengan kenaikan sesaat juga nanti baru mengalami konsolidasi. Maka kita juga masukkan dalam pantauan kita untuk sektor yang outperform pada tahun 2022 ini. Ya, jadi kita memiliki estimasi akan bergerak sedikit rise up untuk sektor infra, lalu mengalami minor correction, gitu ya. Kemudian ini juga akan diikuti dengan continuous uptrend. Nah, untuk saham-sahamnya apa saja ya? Mungkin sudah agak familiar, ada ADI, PTPP, Wika, WSKT, WG, MTEL, Tebik, Telkom, sama JSML. Ya, saham-saham ini sedang kita pantau. Nah, sedikit saya review sebelum saya lanjutkan. Jadi, dari overall tadi ada 4 sektor yang saya sudah sebutkan di awal sebelumnya ya. Itu secara overall saya katakan bahwa akan mengalami namanya minor correction atau minor consolidation. Ya, jadi pada fase keduanya akan mengalami hal seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman semua ya. Tahun 2022 ini adalah tahun yang bisa dikatakan akan mengalami volatility yang tinggi ya. Tidak hanya dari faktor tadi Rusia Ukraina, tapi yang paling besar adalah faktor pengaruh daripada The Fed teman-teman semua ya. Jadi kita bisa akan cenderung nanti ke depannya akan lebih cenderung defensif. Ya, saya akan mention dulu di awal bahwa kita akan cenderung defensif. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, tadi sudah kita masuk ke dalam sektor IDX Infra. Jadi sekarang kita masuk ke sektor yang kelima yaitu IDX Industrial. Nah, di sini juga bisa dilihat ya untuk chartnya sendiri ini juga sudah cukup baik ya, sudah mengalami penembusan trendline konsolidasinya. Jadi masih memiliki peluang untuk kita mengalami kenaikan kalau menurut estimasi kami gitu ya. Dengan garis MACD, technical juga sedang mengarah naik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk tone-nya adalah dia akan bergerak swing up dan semua ya, mengalami swing up, kemudian juga akan diikuti dengan minor sideways, lalu kemudian akan diikuti lagi dengan continuous uptrend. Nah, ini skenario yang kita harapkan gitu. Nah, saham ini memiliki peluang-peluang yang juga cukup baik. Namun memang saham-saham dalam sektor IDX industrial itu tidak banyak yang chartnya itu baik untuk kita lakukan trading. Jadi rata-rata kalau saya perhatikan itu chartnya agak absurd teman-teman semua ya. Jadi kurang begitu bagus secara teknikal, kurang begitu ideal untuk kita melakukan trading. Jadi hanya ada beberapa sih yang dalam watchlist kita di sektor ini, yaitu BHIT, CCSI, MLPL, Jebra, sama UNTR saja. Ya, jadi tidak begitu banyak. Namun kita harapkan beberapa saham ini semoga bisa menjadi jackpot kita yang berikutnya. Nah, berikutnya saya masuk lagi ke dalam namanya IDX Trans ya. Jadi di sini juga kalau kita perhatikan, nah chartnya juga sangat bagus ya, sudah uptrend sebelumnya. Namun ini kita harus lihat apa adanya, objektif secara chart bahwa ini masih bergerak menurun ya. Sehingga kalau saya bisa estimasikan, secara peluangnya adalah dia masih akan mengalami namanya swing down teman semuanya, akan mengalami namanya swing down, nanti baru akan diikuti dengan kenaikan kembali seperti itu. Ya, jadi kalau kita boleh perhatikan di sini untuk sektor daripada IDX Trend ini memang masih kita hindari. Ya, makanya tidak saya tempatkan di awal, tapi tetap menjadi spot kita untuk mengambil peluang continuous uptrend-nya yang akan terjadi seperti itu. Ya, nah saham-saham yang terdapat pada IDX Trend macam-macam adalah ada ASA, ada BIRT, ada HAIS, ada IATA, Jaya, SMDR, Timas, TNC, sama TRJA. Ya, dan salah satunya yang kita pegang saat ini adalah Timas seperti itu ya. Namun kita masih melirik juga saham-saham yang pada sektor IDX Trend. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan kayak saham SMDR juga sedang bagus kan ya. Jadi memang saham ini mungkin masih memiliki peluang sih untuk bergerak naiknya. Namun tidak semuanya, dia masih secara overall, secara sektoral masih berpotensi mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam IDX Basic. Jadi ada beberapa hal di sini yang perlu kita perhatikan teman-teman semuanya. Ini juga chartnya cukup baik ya, jadi dia sedang menguji pullback-nya seperti itu. Nah, saat ini kita perhatikan secara overall, kita masih mengestimasikan dia akan sedikit mengalami rise up ya untuk menguji sedikit area level resist sebelumnya, kemudian mengalami namanya minor correction, lalu kemudian mengalami namanya continuous up seperti itu. Nah, itu yang kita perhatikan untuk IDX Basic. Dengan saham-saham yang masih dalam watchlist kita antara lain adalah ada Aldo, ada Antam, Arci, Avie, BRMS, BRPT, CMNT, ESA, Inco, INKP, MDK, NICL, Tekim, sama TPIA. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk BRMS ini juga kita masih pegang ya. Di saham ini juga masih termasuk dalam sektor tersebut. Seperti itu. Nah, Tekim juga kita barusan entry, ya, jadi kita harapkan juga masih akan menjadi peluang kita. NICL juga sedang kita pantau. Ya, jadi sedang kita pantau peluang dari saham ini. Overall memang yang akan menggerakkan tentu juga saham-saham yang memang memiliki bobot besar ya. Jadi kita juga perlu fokus pada saham-saham tersebut. Nah, berikutnya adalah saham IDX Property. Saham-saham dalam sektor IDX Property ini teknikal adalah sebagai berikut. Nah, secara overall itu masih berada dalam downtrend-nya teman semuanya. Makanya kalau diperhatikan di porto kita itu hampir tidak ada ya rekomendasi saham-saham pada sektor properti ini teman semuanya. Karena memang peluangnya itu masih di bawah. Jadi kalau kita bisa estimasikan pun meskipun secara MACD itu sendiri memiliki peluang bergerak naik, namun kalau kita lihat ini memang masih cenderung ya masih akan mengalami rejection di area resist lainnya. Jadi kalau saya boleh perhatikan, saya boleh mention di sini adalah dia masih akan mengalami swing up ya, masih ada peluang karena ada penembusan resist di situ, namun masih akan menghadapi hadangan daripada resist lainnya, sehingga akan mengalami namanya minor correction,
Lalu nanti baru kita harapkan apakah dia bisa mengalami breakout seperti itu. Ya, namun untuk saat ini kita masih memiliki view bahwa dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Ya, nanti kalau misalkan sudah berada di ujung konsolidasinya, baru kita lihat. Jadi mungkin bisa review saya ini itu bisa berlaku beberapa bulan, antara 1 sampai 3 bulan ke depan gitu kurang lebih, bisa juga sampai 6 bulan ke depan. Jadi kita perlu perhatikan lagi. Bukan tidak ada peluang di IDX Property, namun untuk saat ini memang masih kita hindari karena masih berada di konsolidasinya. Kita tunggu sampai di ujung, gitu ya. Nah kalau sudah di ujung, ya mungkin di kuartal 2 ya, itu mungkin sudah mulai akan terlihat perlawanannya. Semoga kita bisa ambil peluang bottom reversal pada saham-saham yang ada di sektor ini, ya. Dan secara overall yang masih kita pantau adalah ASRI, MDLN, P1 sama CTRA. Ya, hanya ada 4 itu saja yang perlu kita pantau. Yang saat ini kami pantau untuk kita melakukan namanya trend trading. Nah, berikutnya kita punya namanya IDX Silical semuanya. IDX Silical sendiri secara tren memang sedang bergerak naik, namun secara teori teknikal ini kurang baik ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah keluar dari jalur lorong channelnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa dengan kondisi seperti ini, maka secara teori teknikal itu akan cenderung mengalami pullback atau cenderung mengalami penurunan kembali untuk menguji ya, untuk masuk kembali ke dalam channelnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa estimasikan, itu mungkin masih akan mengalami sedikit up, namun secara overall akan kembali pullback semua ya, akan kembali turun lagi ke dalam channelnya, baru kemudian nanti dia mengalami swing up. Nah ini yang sebenarnya agak saya tempatkan di ujung, kenapa? Karena dia berpotensi untuk mengalami koreksi yang cukup dalam kalau menurut kami gitu ya. Jadi makanya bukan tidak memiliki peluang, namun peluangnya nanti. Ya mungkin bukan untuk saat ini, nah mungkin dalam waktu beberapa 1 sampai beberapa bulan ke depan itu sudah mulai akan masuk lagi dalam channelnya. Nah itu baru kita bisa perhatikan seperti itu. Saham-saham yang kita watchlist dalam sektor ini antara lain adalah ada ABA, Auto, DRMA, ERA, Film, IMAS, IMJS, FPTP, LPPF, MNC sama PMJS seperti itu. Ya, nah bukan berarti juga bahwa kalau kita hindari sektoralnya, bukan berarti juga bahwa saham-sahamnya juga tidak ada yang naik. Ya pasti ada. Cuman bobotnya akan lebih berkurang semuanya. Saya tidak akan terlalu banyak menaruh bobot saya di saham sektor tersebut. Itu aja sih. Contoh misalkan kalau MSIN kan memang kita masih pegang ya, karena kita belinya di bawah, bukan di atas channel, tapi kita beli di bawah channel. Ya tergantung pembeliannya. Kalau pembeliannya sudah di atas channel seperti ini, ya maka akan cenderung mengalami penurunan seperti itu, akan bisa mengikuti arus koreksinya. Nah berikutnya kita masuk dalam IDX Health ya. Ini adalah sektor terakhir, tinggal 2 lagi, yaitu IDX Health yang di bagian pertama, nanti juga akan disusul dengan IDX Techno ya. Nah sekarang kita bahas dulu mengenai IDX Health. Ya di sini kita perhatikan bahwa secara teknikal teman semuanya ini masih mengalami konsolidasi, namun masih menyisakan PR yang cukup panjang teman semuanya. Jadi kalau kita boleh perhatikan, kita boleh estimasikan ini masih akan mengalami namanya major sideways. Ya masih akan mengalami swing up dan swing down secara bergantian teman semuanya. Jadi memang kita agak avoid. Jadi SM saham agak avoid saham pada sektor IDX Health. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada saham-saham seperti IRA, KF, INAF, dan sebagainya. Mika mungkin yang mengalami kenaikan, tapi kita tidak akan entry. Yes, itu adalah strategi kita di tahun 2022 ini sampai dengan first half. Jadi kita masih hindari saham-saham tersebut karena secara teknikalnya, secara view panjang itu masih akan cenderung mengalami sideways. Jadi nggak enak sekali untuk kita buy and hold. Ya, jadi saham-saham yang ada di sektor ini memang kita masih perhatikan, tapi kita cenderung masih simpan saja. Ya, kita belum akan melakukan entry. Sampai dengan saat ini kita masih alokasi 0%. Jadi kita belum akan melakukan entry di saham ini. Seperti itu. Jadi masih kita avoid untuk saham IDX Health. Sedangkan Tekno ini kurang lebih sebagai berikut. Secara overall sedang downtrend. Nah ini adalah kelemahan dari IDX Techno. Sebelumnya sempat naik sangat tinggi sekali ya di tahun lalu, namun sekarang sedang mengalami fase downtrendnya. Makanya bisa diperhatikan saham-saham Techno sedang kurang ya hype-nya di tahun 2022 ini. Nah ini memang secara overall kita perhatikan ini sedang memang mengalami konsolidasi di area bawah ya. Secara overall saya melihat memang masih ada peluang untuk mengalami continuous sideways, jadi masih akan bergerak naik turun dalam range tipis ya, kita sebut dengan sideways. Nanti baru kemudian mengalami rest up untuk menguji resist lainnya. Namun saya belum memiliki view, kita belum memiliki view bahwa ini akan mengalami peningkatan lagi, ya akan mengalami swing up lagi. Seperti itu, akan mengalami penebusan resist lainnya dan bergerak naik. Sampai saat ini masih belum, ya karena memang belum ditunjukkan potensi tersebut di teknikalnya. Ya, namun kita tetap perhatikan beberapa saham yang ada dalam IDX Techno ini sebagai peluang kita. Di antaranya adalah saham Cash, DMMX, Kios, MTDL, Keren, UVCR, sama Jirek. Ya, tetap akan ada beberapa saham yang mungkin akan muncul dalam portfolio kita, namun kita alokasinya hanya sedikit saja. Ya, jadi nggak banyak untuk saham pada sektor IDX Techno. Oke, sekian untuk review teknikal kita. Sekarang kita masuk dalam strategi tradingnya ya. Nah, ini saya mau mention beberapa hal teman-teman semuanya. Nah, perhatikan sini teman-teman semuanya. Jadi di sini ada riset ya dari Goldman Sachs ya, sebuah lembaga riset finansial internasional yang bisa dikatakan risetnya itu bisa diandalkan ya. Cukup terpercaya dan memang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga internasional di dunia ini seperti itu ya, adalah Goldman Sachs memiliki proyeksi bahwa
kenaikan daripada suku bunga The Fed ini bukan 4 kali. Jadi awal tuh 4 kali kan semuanya. Kalau teman-teman semua mengikuti cerita The Fed ini, dia katakan 4 kali estimasinya pada tahun 2022, namun naik menjadi 5 kali, sekarang naik menjadi 7 kali teman semuanya. Jadi prediksinya naik sampai 7 kali. Jadi mulai dari Maret, Mei, Juni, Juli, September, November sampai Desember. Jadi ini akan terus-menerus nih mengalami kenaikan. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah sebenarnya adalah spekulatifnya Bapak Ibu, spekulatif daripada tindakan pelaku pasar. Dan ini akan mulai berlaku di bulan Maret. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, jadi di bulan Maret itu diestimasikan akan naik 50 basis point, ya 0,5%. Nah, oleh karena itu saya perlu memberikan warning memang di sini bahwa kita akan sedikit defensif nih mulai bulan Maret seperti itu. Kita akan perhatikan kondisi market seperti apa, tapi kita akan mulai defensif, ya. Jadi di sini yang Bapak Ibu mesti waspadai bahwa memang tahun ini adalah tahun yang memang sangat volatile ya pergerakannya karena pengaruh daripada The Fed ini. Saya akan jelaskan lebih lanjut di slide ini. Ya. Nah, di sini kita bisa sebut bahwa tahun 2022 merupakan tahun daripada volatility semuanya. Kalau kita boleh flashback sedikit, di tahun 2018 ini sempat mengalami kenaikan suku bunga ya 3 kali di bulan Maret, Juni sama Desember ya. Memang di tahun 2018 itu sendiri tidak hanya karena efek suku bunga tapi lebih kepada efek gaya pemerintahannya Trump ya. Itu secara overall ISG kurang bagus ya, turun cukup dalam seperti itu. Kalau di 2019 sendiri lebih kepada perang dagang ya, AS versus China itu juga lebih baik dipengaruhi tapi bukan pengaruh suku bunga ya. Jadi overall sebenarnya kalau kita bisa lihat itu sebenarnya memang secara dampaknya Bapak Ibu ya, kalau kenaikan suku bunga itu memang secara overall bagi kita terutama emerging market itu kurang bagus. Kenapa? Karena terjadi namanya penguatan dolar AS ya. Dan kalau terjadi penguatan dolar AS itu berdampak pada apa sih? Berdampak pada potensi capital outflow ya. Di mana ini bisa terjadi kenapa? Karena mungkin pelaku pasar yang memang merasa lebih nyaman, lebih safe itu memegang aset dalam bentuk mata uang dolar seperti itu ya. Mereka lebih memilih memegang aset yang instrumen keuangannya dalam mata uang dolar, dalam mata uang yang menguat. Mereka lebih memilih melepas asetnya dalam mata uang yang berpotensi terdepresiasi. Ya contohnya adalah rupiah seperti itu. Jadi kalau mereka megang aset mendingan dia megang dolar gitu, yang cenderung akan mengalami kenaikan. Tentu mereka akan bisa mendapatkan capital gain dari situ. Tapi kalau mereka megang asetnya rupiah yang cenderung akan mengalami penurunan, ya buat apa? Seperti itu. Jadi pola pikirnya kayak gitu. Jadi potensi akan mengalami namanya outflow. Dan ini BI juga harus bertindak ya dengan mengejar suku bunga supaya untuk mengurangi outflow tersebut. Nah, tentu pengaruh lainnya adalah kalau kita bicara penguatan dolar AS adalah kita perlu perhatikan adalah saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang ada di IDX ya tentunya. Yang mungkin sebagian besar memiliki bahan baku impor, itu tentu kos produksinya akan mengalami kenaikan, atau juga ada yang memiliki hutang dalam mata uang asing khususnya dolar juga akan mengalami namanya kerugian kurs. Jadi ini juga berdampak pada penurunan laba tentunya. Jadi secara overall memang kurang bagus teman-teman semuanya. Namun ada satu dampak positif yang mungkin bisa kita harapkan dari adanya kenaikan suku bunga AS ini ya, terutama daripada investor bonds yang ada di Amerika Serikat. Karena bagaimanapun dengan kenaikan suku bunga itu akan membuat yield daripada pemegang bonds itu akan mengalami penurunan ya. Harga obligasi akan mengalami penurunan. Jadi kalau bagi mereka yang memang tidak ingin pegang sampai jatuh tempo, itu cenderung akan melepas tuh obligasinya. Dia akan cenderung mencari instrumen-instrumen ataupun negara-negara yang memiliki potensi yield yang lebih tinggi. Nah, ada salah satunya adalah pasar saham Indonesia seperti itu ya, yang menjadi target daripada mereka. Atau juga mungkin mereka bisa masuk dalam investasi obligasi bonds Indonesia. Ya, secara overall sampai dengan data yang saya dapatkan itu kurang lebih ada 20 triliun sudah ada inflow asing ke sini. Jadi sampai saat ini masih cukup baik untuk kita ya, masih posisi nomor 3 ini itu sudah ada inflow 20 triliun dan paling besar itu memang masuk pasar saham. Ya, mungkin mereka merasa di sini yieldnya lebih tinggi, jadi mereka masuk sini. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, namun juga bukan berarti kita harus sangat parno ya Bapak Ibu, sangat takut juga bahwa kenaikan suku bunga ini akan membuat ISG tergoncang dan bagaimana. Kalau kita bisa perhatikan tahun 2017 sendiri, ini juga sebenarnya suku bunga naik 3 kali, namun ISG malah mengalami bullish. Ya, jadi tetap ada harapan, selalu ada harapan di setiap tahun itu, meskipun memang volatility-nya mungkin tinggi, tapi tetap kita akan berusaha untuk memanage risiko tersebut. Ya, tapi yang penting kita jangan panik dulu. Nah, memang saya mesti katakan di awal sini bahwa kenaikan suku bunga antara 5 sampai 7 kali itu berarti lebih tinggi tuh dibandingkan tahun 2017 dibandingkan tahun 2018. Jadi memang volatility-nya spekulatif oleh pelaku pasar itu cukup besar. Ya, mereka selalu menebak-nebak nih, terutama di 2 bulan awal nih, mungkin Maret sama Mei itu yang perlu kita waspadai. Ya, itu mereka menebak-nebak nanti The Fed akan lakukan apa? Kenaikan suku bunganya akan berapa besar? Nah, itu cenderung kalau misalkan spekulatif seperti itu yang cenderung akan menyusahkan ketika kita melakukan trading karena saham akan bergerak naik dan turun secara cepat seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau untuk SM saham sendiri teman semua ya, seperti yang sudah saya ulas mengenai IDX sektoral, maka kita akan lakukan strategi sebagai berikut. Untuk 60%, jadi dari porto kita itu akan kita arahkan di sektor energi, finance, IDX non cyclical dan juga IDX infra. Ya, jadi sekali lagi saya bilang bahwa jangan bingung bahwa kita akan lebih fokus dalam IDX energi. Ya, saham itu akan kita tingkatkan bobotnya. Ya, kita akan tukar saham-saham yang lain yang menurut kami kurang perform akan kita ganti dengan IDX energi seperti itu.
Dan yang kedua adalah alokasi 30% di sektor IDX industri, IDX trans, sama IDX basic. Ya, tentu ini akan perhatikan lagi peluang-peluangnya, karena nih alokasi hanya 30%, ya tidak semua saham yang mungkin akan bisa kita entry, seperti itu. Nah, sedangkan sisanya yaitu IDX, properti, sama silikal, kita hanya kasih slot saja 5-10%. Jadi kita masih menunggu juga, ini kira-kira kapan sih akan mengalami momentum reversal, seperti itu. Sedangkan yang agak kita hindari, sama dengan first half ini adalah sektor IDX Health sama IDX Techno. Ya, bukan berarti sama sekali nggak kita entry, mungkin kalau IDX Techno masih ada satu atau dua saham yang akan kita entry, seperti itu.